Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pertemuan ketiga, harusnya sih minggu keempat. Tetapi waktu itu kan kita pernah pertemuan di PA, kalau nggak salah ya hari Senin yang minggu pertama itu. Jadi materi kita sebenarnya mundur 1 minggu. Nah, untuk hari ini kita akan membahas tentang apa itu namanya? Instance atau compute di IASS di bidang compute di Oracle Cloud Infrastruktur. Nah, untuk akun Oracle-nya apakah ada yang belum diaktifasi? Apakah ada yang mengalami kendala? Atau sudah bisa mengakses semua untuk ke Oracle Cloud-nya? Bisa semua atau belum? Bisa login semua? Saya kemarin-kemarin pas tahu sudah Pak. Apa lagi nih Pak? Saya login lagi. Tapi sudah bisa masuk ke Oracle Cloud berarti ya? Kemarin pas nyoba buat VM bisa. Oh iya ya, baik baik baik. Ya berarti sudah bisa ke Oracle Cloud. Untuk yang lainnya apakah ada yang mengalami kendala? Bisa disampaikan. Tidak ada berarti. Kalau nggak open mic coba ditulis di chatting tuh. Apa itu namanya? Ada yang mengalami kendala nggak? Tidak atau iya gitu. Kalau iya berarti nanti saya tanya kendalanya di mana, mungkin nanti bisa saya bantu seperti itu. Jadi supaya kita sama-sama bisa praktikum atau mencoba dari layanan Oracle Cloud Infrastruktur gitu. Coba tulis di kolom komentar tuh ada kendala atau tidak. Ada kendala atau tidak? Tulis di kolom komentar. Anissa Aulia Rahma ada kendala atau tidak? Tes, tes. Tidak. Oh, Andri ya, siap. Anissa, apakah ada orangnya? Halo. Theta Febi Ariesta. Ada, apakah ada sekarang di situ? Tes. Permisi Pak, untuk loginnya login yang ya Pak ya, dan namanya yang cloud ya Pak ya. Cloudoracle.com itu ya. Cloud mereka sebentar. Terima kasih Pak. Di mana, di mana? Andri? Oh, terima kasih ya sama-sama. Saya kira Iya. apakah itu? Saya nyariin di chatting tidak ada apa-apa. Saya kira apakah itu gitu. Terus Nama-nama Pak. yang lainnya saya belum coba. Maaf Ewi, saya lemot. Oke. Disampaikan aja kalau memang ada kendala. Wifi-nya lemot atau seperti apa. Evina wifi lemot. Sebentar. Itu segera diaktifasi ya. Takutnya nanti expired. Kalau dari Amazon pengalaman itu 7 hari. Jadi misalnya saya ikut programnya Amazon, kemudian saya di-add oleh orang Amazon,
itu dikasih waktu 7 hari untuk segera mengaktifasi. Kalau tidak begitu nanti expired. Nah, punya kalian nggak tahu apakah ada udah aktivasi. Oke, Vina. Kalau misalnya di tempatnya kalian ada email segera aktivasi berapa hari gitu apa enggak ya? Saya enggak. Karena saya kan nggak pernah di-invite tuh. Kalau di Oracle nggak pernah dapat pengalaman invite. Jadi saya mengaktifasi atau mendaftarkan diri sendiri gitu loh. Kemarin ada Kalau nggak salah 90 hari ya, Pak. oh 90 hari maksim kalau nggak salah. Nanti kalau nggak gitu nanti expired enggak. gitu ya. Itu ya kalau nggak salah itu 90 hari atau 90 hari yang kalau misalnya tidak dipakai dalam waktu 90 hari itu akan disuspend atau harus dibuka lagi atau semacam itu. Saya lupa sebentar. Oke, baik. Terima kasih informasinya. Kalau yang Amazon tuh memang saya juga pengalaman baru kemarin tuh ikut programnya dari Decoding. Nah, itu akhirnya saya kan di-add oleh pengelola apa ya? Online course-nya. Jadi saya dikasih email saya di-invite lah sebagai student gitu. Kalau yang sebelumnya kan saya sebagai edukator gitu. Oke, kalau gitu sambil kalau memang tidak ada yang bermasalah, saya mulai materi hari ini. Jadi, Pak, ya, permisi. ya silakan. Pak, saya Retno. Pak, Ya. saya izin off cam karena mau vaksin ya, Pak. Oh iya ya, silakan Retno. Iya, Oke. terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Di sini udah pada vaksin? Yang lainnya? Sudah, Pak. Sudah. Kalau kalian apa? Sinovac? Sinovac, Pak, nggak ada efeknya, Pak. Alhamdulillah. Ada yang ada efeknya, ada yang nggak efek. Berarti kekebalan tubuhnya bagus itu. Tapi saya takut, Pak, awal disuntik, Pak. Iya. Kalau yang muda-muda ini sepertinya nggak ada yang AstraZeneca atau Moderna gitu ya? Saya Astra, Pak. Oh, ada ya. Astra, Pak. Oh, siap. Yang nggak boleh itu yang 12, Pak. Nggak boleh Astra. Iya. Yang usia lanjut, yang tidak ada komorbid maksudnya, itu juga Sinovac sepertinya. Kalau ada komorbid, orang gangguan jiwa, itu ada lagi sepertinya di bawahnya Sinovac, itu namanya Sinovac. Jadi sepertinya semakin tidak maksudnya yang efeknya paling ringan lagi gitu. Oke, saya lanjut lagi ke sini. Ini langsung sebentar, saya sampingkan gini aja. Jadi slide-nya ini sangat erat kaitannya sama di sini. Jadi slide ini kita akan bahas tentang compute. Nah, jadi ini slide-nya kelihatan kan, komputasi. Untuk slide-nya sudah saya upload di LMS dan job sheet-nya seperti itu. Job sheet-nya langkah-langkah untuk membuat VM. Nah, ini saya hapusnya dulu aja ini. Ini praktikum menghapus ya, coba dulu saya hapus ya. Sebelum saya hapus, saya sudah coba-coba, misalnya saya pernah bilang bahwa kita itu di VM itu benar-benar dapat akun publik. Nah, akun publiknya ini sudah saya install Apache, kemudian bisa diakses tuh. Kalau misalnya yang di chatting itu akun publiknya ini bisa diakses nih. Nah, Apache nanti tinggal diinstal PHP-nya juga seperti kalian punya komputer sendiri tapi di cloud kayak gitu. Itulah hebatnya dari cloud ya. Nah, tetapi nanti kan nggak mungkin juga orang suruh ngakses IP ini, atau misalnya kalian udah hosting di sini, udah
melakukan setup lah, konfigurasi sedemikian rupa, misalnya mau install yang berbasis JavaScript, misalnya kayak React, Angular, atau apa, Node.js gitu, terserah. Nah, kan nggak mungkin juga orang suruh ngakses ini kan. Nah, kalau untuk percobaan mungkin nggak apa-apa bentuknya IP. Tapi kalau mau dipublish atau mau dipakai oleh banyak orang, akan lebih baik domainnya ini dikasih domain lah, dikasih nama domain. Nah, itu ada layanan sendiri lagi gitu. Kalau di Oracle sini kurang tahu saya layanannya ada apa tidak yang untuk mengganti IP ini supaya lebih mudah diakses. Kalau di AWS kan kalau nggak salah S5 ya. S5 S apa S5 gitu. Kalau di sini kurang tahu saya apa tuh untuk domain itu. Mungkin ada juga mungkin. Nah, Permisi Pak, iya. LMS saya yang sistem terdistribusi kosongan Pak. Oh, ini. Kemarin ada juga yang seperti itu. Cara ngaksesnya itu gimana ya cara ngaksesnya? Sebentar. Kelas 3B coba. Oh, sebentar. 3C. Aksesnya 3A. Nah, ini. Saya taruh di 3B. Nah, itu ada yang bantu. Jadi izin bantu setelah buka course-nya, sistem terdistribusi, klik panah bawah di bagian bawah profile. Lalu pilih dashboard. Setelah masuk, klik kalendernya. Nanti pilih salah satu mini kuis di tanggal 10. Terus akan muncul pop-up, klik tulisan sistem terdistribusi. Gitu. Jadi cari apa kalender dulu ya. Itu yang di apa namanya? Sistem terdistribusi 3B. Oke, lanjut. Nah, ini IP-nya ya. Ini sudah saya install Apache. Nah, ini saya hapus dulu aja. Saya hapus dulu. Ini kalau ngapus ini juga nggak langsung kehapus seperti hapus folder ya. Gitu. Nah, ini instance. Nah, ini lagi menghapus. Saya hapus semua, nanti saya praktekkan lagi dari awal gitu. Saya hapus, terminate, oke. Di bagian networking, VCN-nya juga. Saya hapusi dulu. Nanti tugasnya kalian sih hanya sampai ini aja kok. Apa? Terminate. Nah. Oke, di terminate dulu. Sudah, ini juga. Tunggu dulu. Nah, oke. Oke lah, kembali lagi ke sini dulu. Yang di kanan ini kan ada slide hari ini atau materi hari ini adalah
komputasi awan dan sistem distribusi. Nah, ini untuk kelas MI dan TI. Kemudian materi materi kita adalah infrastruktur as service yang khususnya di bidang komputasi. Kemudian outline kita atau bahasan kita hari ini adalah layanan Oracle Cloud Infrastruktur Compute yang compute. Kemudian jenis-jenis compute, instan dan kapasitasnya, kemudian pembuatan VM baru. Nah, nanti kita akan coba membuat VM baru, kemudian mengaksesnya. Tugas hari ini adalah melakukan SSH, sampai SSH saja. Kalau misalnya mau install Apache, boleh. Mau ditambah PHP, boleh. Tapi mungkin nanti Apache aja mungkin ya. Kemudian mengetahui layanan Oracle Cloud Infrastruktur Compute, capaian mata kuliah hari ini ya. Dengan kita mempelajari materi hari ini, kita ngerti layanan OCI yang compute itu apa. Kemudian kita tahu bagaimana cara untuk membuat VM di OCI gitu. Bagaimana cara membuat VM di OCI. Nah, kemudian jenis-jenis compute itu ada di sini yang ditawarkan itu ada 2 ya, bare metal sama virtual machine. Nah, itu gimana kok tahu ada bare metal sama virtual machine tuh di sini nih. Misalnya langsung ya, ini sekalian cara membuatnya, compute. Di bagian kiri itu ada button 3 ini atau hamburger menu ya. Kalau dibilangnya hamburger menu, kemudian compute, kemudian instan ini, instance. Ini kelihatan kan ya? Ini terlihat atau enggak ya? Instance. Saya Ya, Pak. saya Sudah terlihat, kelihatan barusan terlihat. Oh, tadi enggak terlihat berarti. Ada Ya, pending gitu. untuk sebentar kayaknya ya pending, Pak. Oke. Ini bidang instance ya, compute terus instance. Oke, pelan-pelan saja. Saya klik yang instance. Nah, kemudian setelah klik instance, nah saya punya 2 instance, tapi sedang saya terminate. Nah, mau saya hapus tuh. Saya terminate dulu. Kemudian saya create instan ini ya, create instan. Ini cara membuat. Nah, kemudian di sini ada nanti di bawah di bawah akan dijelaskan komponen-komponen dari cloud ya. Komponen dari cloud. Kalau misalnya saya lompat ke bawah, komponen. Nah ini tag. Tag ini untuk membantu mengolah instan menggunakan tag atau keyword tertentu agar mudah ditemukan. Nah ini tag ya ini atau name-nya ini. Nah misalnya name-nya bisa kita buat instance apa? Praktikum SSH gitu. Kita mau meng-SSH gitu. Nah, akan lebih baik itu kalau misalnya kalian apa ya? Kalian tulis atau kalian beri nama sesuai dengan kebutuhan. Takutnya apa? Atau keuntungannya. Jadi nanti kalau misalnya kalian punya banyak instance, 10 misalnya, nggak usah banyak-banyak, 10 aja. Nah, kalau misalnya nanti suatu ketika kepingin kembali ke situ, ini instance yang mana ya yang mau saya ubah ya, misalnya mau ubah di kebutuhan instan yang mana gitu. Nah, nanti kalau ininya nggak jelas, penamaannya 1, 2, sampai 10 aja, bingung nanti harus bukain satu-satu gitu kan, kalau nggak jelas gitu. Akan lebih baik kalau diberi definisi yang jelas. Jadi kayak kalian ngoding tuh, variabel AA, II, ZZ, suatu ketika kalian kembali lagi ke situ bingung, ini buat apa gitu ya. Jadi harus metani satu-satu lagi gitu istilahnya. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada kompartemen yang kemarin juga pernah saya bilang di IAM. IAM di sini nggak ada nih IAM. Ini adalah IAM ya kan, di IAM itu ada kompartemen atau kumpulan kan, kumpulan resource ya. Nah, kalian yang membuat itu sebagai root dari kompartemen nanti yang kalian akan mendefinisikan atau kalian yang akan mengatur siapa yang bisa mengakses resource kalian dan
apa yang diakses gitu. Kalian yang definisikan. Kemudian di sini ada placement ini ya. Availability domain, lokasi data center ini bisa diubah. Nah, saya pilih yang Sydney nih. Nah, ini ada on demand, preemptive capacity, capacity reservation sama dedicated host. Nah, kalau ini erat kaitannya sama yang di sini. Jenis-jenis kapasitas. Ada on demand capacity. Kalau yang ini tadi available domain-nya ya, saya yang Sydney ya. Ini Australia is Sydney. Kemudian capacity type-nya ini. Ada on demand capacity itu cukup bayar sesuai dengan kapasitas compute yang kita gunakan. Jadi dia itu sesuai aja. Jadi kalau misalnya nanti misalnya sekarang 10, besok lagi 20 mega, besok lagi 1 giga, besok lagi 2 giga. Nah, sesuai aja. Kalau kita pakainya 1 giga, bayarnya 1 giga. Kalau kita pakainya 2 giga, kita bayarnya 2 giga. Seperti itu. Kemudian ada lagi preemptive capacity. Ini berguna saat membutuhkan sumber daya ketika beban kerja meningkat. Jadi dia bisa ini ya, auto scaling pada periode tertentu sehingga lebih hemat biaya. Oh, yang preemptive ini bisa auto scaling ya, hebatnya ya. Nah, kalau misalnya kalian punya VPC sendiri gitu kan udah ditentukan ya kalian mau beli berapa kapasitasnya. Nah, kalau auto scaling ya nggak bisa gitu. Nah, kalau cloud ini bisa nih, bisa auto scaling, bisa nambah resource. Capacity reservation gitu, udah di reserve ya berarti. Kapasitas cadangan yang berguna untuk masa yang akan datang sesuai dengan kebutuhan kapasitas cadangan yang tidak digunakan, perhitungan biayanya berbeda dengan sumber daya yang sedang digunakan. Oh, reserve ini ya sepertinya ada bayar juga kalau misalnya sudah apa ya menghold, memesan kapasitas tapi kalau nggak digunakan bayarnya berbeda gitu. Dedicated itu berarti menjalankan instansi VM pada dedicated server sehingga sumber daya tidak dibagi dengan klien atau customer lain gitu. Tapi ya harusnya berarti paling mahal berarti sepertinya dedicated nih. Karena kan kita misalnya pesen tuh 100 giga ya udah itu nggak di-share dengan yang lain karena udah apa ya, nggak dibagi resource-nya dengan yang lain. Kalau sepertinya yang lain ini masih bisa dibagi karena selama nggak kita gunakan itu dipakai orang lain kayak gitu. Nah, ini salah satu jenis-jenis kapasitas ya. Jadi tadi komponennya kan ada tagging ini nggak urut ya berarti tagging sama availability domain. Oke. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ya. Jadi apa yang ada di PPT itu semua harus ada di ini OCI. Kalau nggak ada malah aneh tuh PPT-nya kok nggak ada di sini ya gitu. Nah, kemudian ada juga ini image sama shape. Nah, image sama shape nih. Image sama shape, image itu apa? Image itu kalau misalnya nggak kita lihat dulu definisinya, image itu misalnya kita edit nih di sini. Kita edit ya. Ini kelihatan kan ya? Image sama shape ini ya. Saya edit ya. Button edit ini kelihatan? Kelihatan, Pak. Iya, Pak. Kelihatan. Siap-siap. Takutnya apa pending lagi. Nah, kalau shape itu image itu nanti kita pilih OS-nya apa, gitu kan? Kita seperti VMware, seperti VirtualBox, itu kan nanti kita pilih kan image-nya OS-nya apa gitu. Misalnya mau install Windows, Linux, terserah. Oke, saya ke image dulu. Jadi seperti itu image. Kemudian shape itu ini template untuk menentukan jumlah CPU. Nah, nanti kalau kita itu bisa memilih di sini itu konfigurasi atau kemampuan dari komputasi dari server kita kayak gitu. Jadi misalnya kita definisikan dulu image-nya nih ya. Image-nya kalau sesuai yang ada di job sheet itu kan kalau nggak salah Ubuntu gitu kan. Nah, canonical Ubuntu ini. Sambil saya kenalkan yang lain. Nah, ini ada CentOS, ada Windows juga kayak gitu. Nah, ini yang platform image. Ada juga yang Oracle Image. Nah, kalau Oracle Image ini isinya itu adalah ini. Ada
apa itu all in one GPU image for data science. Ada juga yang seperti itu ya. Apa itu namanya untuk data science ada GPU-nya. Image yang mendukung GPU. Kemudian Julia AI HPC GPU image gitu. Jadi image-nya itu mendukung GPU gitu. Kemudian ada juga yang misalnya kalian custom nih, custom. Nah, kalian bisa create or import custom image. Jadi misalnya kalian sudah punya image, bisa kalian import ke sini. Nah, kalau ini saya belum pernah coba nih untuk import image gitu. Kemudian apa lagi? Boot volume ini isinya boot volume ini image untuk meng-create instan baru. Ini availability domainnya di sini yang sudah ada, nggak bisa import juga ya. Yang community image, jadi ini yang tersedia ya, yang tersedia. Ini Oracle Database Migration Image. Jadi misalnya perlu migrasi ya, untuk migrasi. Oke, kita pilih yang platform tadi kan, kita kembali lagi ke platform. Kemudian kita pilih yang ini, Canonical Ubuntu ini ya. Nah, untuk versinya bisa kalian pilih, versinya kalau yang di modul ini 20.4 2021 saya juga nggak hafal nih 20.4 tuh Ubuntu apa ya? Ubuntu 20.4 Vocal Fossa, namanya Vocal Fossa. Yang penggemar Linux biasanya apa namanya hafal. Kemudian ini select image, di bawah ini ada select image. Kalau kita pilih itu select image. Nah, kita sudah milih nih image atau OS-nya apa ya kan. Nah, image itu tempat untuk virtual hard drive yang menentukan sistem operasi dan software lain di dalam sebuah instance. Jadi nanti kita itu OS-nya sudah pilih ini, di dalamnya itu kita bisa install software seperti biasa di komputer kalian itulah gitu. Kalian kan bisa install apa misalnya WhatsApp, bisa kalian install apa gitu. Nah, sepertinya kalau yang di komputer, kalau di server biasanya sih yang headless. Headless itu maksudnya nggak ada UI-nya biasanya ya. MySQL gitu biasanya. Kemudian save. Save sebelum kita baca itu kita lihat dulu di sini. Nah, tadi itu kan ada instance type-nya virtual machine sama bare metal ya kan di sini. Ini bare metal sama virtual machine. Apa bedanya? Kalau bare metal itu yang apa ya? Komputasi atau menentukan yang memerlukan kinerja tertinggi dan isolasi yang kuat gitu. Kalau virtual machine itu untuk menjalankan aplikasi yang tidak memerlukan kinerja dan sumber daya CPU, memori, bandwidth, jaringan penyimpanan, dan keseluruhan mesin fisik gitu. Jadi ya dia itu berjalan di atas bare metal gitu ya, bare metal. Jadi kalau mungkin diingat di minggu kedua kemarin, nah itu kan ada virtual machine sama bare metal tuh ya. Saya sudah jelaskan juga. Itu kalau yang bare metal itu yang sangat-sangat apa ya, custom. Mulai dari virtualisasi dari ada 5 level seingat saya itu ada 5 itu bisa kalian atur semua. Kalau yang virtual machine itu hanya mengatur 4 gitu. Nah, nanti instansinya kita pilih apa itu nanti berhubungan sama SIP-nya atau SIP-nya itu daya komputasinya misalnya untuk yang instant virtual machine saya pilih yang specialty and previous generation. Ini ada macam-macam mau pakai AMD, Intel atau ARM itu ya. ARM based processor. Nah, itu ada CPU, Oracle CPU-nya itu ada yang 1, ada yang 2, ada yang 4, ada yang 8 kayak gitu. Nah, kalau SIP itu beralih ke sini. Sini. Nah, SIP-nya nanti ini macam-macam ya.
Kemudian saya coba ubah-ubah ya, misalnya AMD, AMD-nya nggak didukung, yang gratis maksudnya. Kalau ini yang Intel nih, Intel itu memorinya ada yang sampai itu ya, 320 giga gitu. Nah, tapi kalau yang versi gratis ini, Oracle versi gratis, maksudnya yang akun saya maupun akunnya kalian tuh dibatasi sepertinya 2 core, sepertinya. Kemarin saya nyoba 2 core, udah habis gitu, udah 100% penggunaan CPU-nya gitu. Nah, tapi cukup lah buat kita praktikum, buat kita setup. Yang ARM itu lah 6 giga ya, gratis. Kemudian kita coba yang bare metal nih. Bare metal itu ada yang sampai 1024 giga. Mantap ya, 1024 giga, CPU-nya sampai 160 core. Buat apa ya? Nah, itu yang besar sekali kayak gitu. Jadi don't see the shape you want. Nah, ini bisa akses nih. Kalau misalnya kalian mencari sesuatu di shape ini, ternyata kok nggak ada, ya kalian upgrade. Tapi kalau upgrade ya kalian harus bayar ya. Jadi kalau akun berbayar ya bisa milih yang macam-macam gitu. Nah, kita kan yang free nih. Yang free yang udah cukup lah. Kita pilih yang E2 Micro ini. Gini. Ini tuh penjelasan ya atau dokumentasi dari SIP. Jadi kalau misalnya itu yang ada di sebelah kanan atau yang ada di apa ya, PWT itu nggak ada di sini. Nah, mungkin itu ini di bagian yang berbayar kayak gitu. Ini kan memorinya 64 CPU, memorinya 1024. Sepertinya ada tadi ini. 1024 tadi itu ini ya. 64 ini 64 bukan ini. VM standar A1 ini standar ini ya. Nggak ada yang seperti ini. Yang flag ini nggak ada di sini. Oke, kita pilih yang ini yang paling minim. Tapi ada bisa kok milih yang 2 ini. Saya kemarin milih VM standar 1, jadi ada 2 VM bisa. Tapi kalau langsung milih ini 16, memorinya dibatasi juga, saya kurang tahu. Nah ini, coba dulu yang VM standar E2 Micro. Ini contoh dokumentasi saja. Nah, kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut tentang shape, ini bisa diklik nih, yang di atas ini kan ada tulisan shape. Ini bisa dipilih shape. Nah, nanti akan ada dokumentasinya gitu. Nah, shape itu apa gitu? Ini sama persis sih. Shape itu template that determine the number of CPU dan amount of memory dan other resource yang dialokasikan that allocated to instance. Jadi adalah jumlah CPU, jumlah memori dan resource yang dialokasikan untuk instan. Resource lain itu maksudnya apa? Maksudnya kayak gini ini. Nah, bandwidth-nya mau berapa nih? Terus maksimal total VNIC-nya mau berapa kayak gitu. Nah, ini di sini. Jadi sama ya, yang ada di PPT itu sama kayak di sini karena ini seperti dokumentasi gitu. Jadi bisa dilihat. Yang GPU ini tadi GPU tadi itu 52, 64 ini nggak ada ya tadi. Nggak ada di sini. Nah, karena kita versi gratis. Nah, kalau nggak ada yang versi yang BM GPU 3 kayak gini nih, nah kalian bisa yang versi upgrade. Nah, kalau upgrade nanti berbayar ya. Gitu. Oke, lanjut. Itu untuk shape. Shape ya. Shape. Mana shape? Nah, shape itu adalah template untuk menentukan jumlah CPU, memori, dan alokasi sumber daya lainnya. Sama persis yang ada di dokumentasi ya. Ini, sama persis. Oke, lanjut. Shape-nya saya pilih ya. Nah, jadi kita sudah milih canonical Ubuntu sama VM standar E21 Micro. Oke, shape-nya itu. Nah, ini sudah berarti availability domain sudah, tag sudah, image sudah, shape sudah. Kemudian ada network.
network itu nanti kita masuknya ke virtual cloud network ini. Nah, virtual cloud network nanti akan dijelaskan lebih lanjut di bab 4 gitu. Atau materi setelah ini. Nah, ini bisa diedit gini. Ini bisa diedit macam-macam. Kita pakai standarnya saja. Nah, kita pakai ini. Create new virtual cloud network. Kita bikin baru, create. Kemudian, udah. Kalau sudah, tutup. Nah, kalau mau dokumentasi lebih lanjut nih. To make sure you can connect to your instance and send public IP address to the instance. Oh iya ini. Ini kemarin yang ya udah lanjut aja dulu ya. Oke, kemudian SSH, ini ada kiper. Kiper itu ada privat sama public. Privat sama public. Nah, privat sama publiknya ini kita save ya. Kita save. Nah, ini publiknya kita save. Kiper mekanisme keamanan untuk komunikasi secure shell ke instan. Jadi kita SSH nanti pakai private key gitu ya. Kemudian boot volume bisa kita kosongi. Di sini nggak ada boot volume. Password untuk Windows. Oh, yang password ini hanya untuk Windows ya. Mekanisme keamanan untuk mengakses instan yang menggunakan platform Windows. Jadi kalau yang di sini kita nanti pakai private key. Nah, ini misalnya kita sesuai dengan di modul ya, misalnya pakai use in transit encryption, jadi encrypt data in transit between the instance. Jadi the boot volume and block volume. Jadi nanti untuk apa ya? Komunikasi itu di encrypt kayak gitu. Nah, setelah itu create. Nah, sampai sini kita sudah selesai untuk membuat instance. Instance saya namanya tadi instan praktikum SSH. Saya create ya. Oke. Sampai sini adakah pertanyaan? Jadi dari PPT ini semua insya Allah sudah saya bahas di apa itu namanya? Ketika kita membuat ini. Nah, ketika kita membuat ini kita tunggu dulu, dia masih provisioning. Jadi masih nunggu beberapa saat untuk sampai dia running kayak gitu. Jadi sudah saya hapus semua. Kemudian di sini ini availability domainnya. Kemudian kita juga sudah punya public IP address. Nah, nanti misalnya kita sudah menginstal apa ya? Install Apache, PHP gitu nanti. Nah, untuk komunikasi ke dunia luarnya pakai ini. Pakai IP address. Kemudian kita juga punya private IP address ini. Kemudian shape-nya ini sudah pilih tadi. CPU-nya sudah, memorinya kita pilih 1. Nah, ini create instance-nya succeeded, tapi masih, nah ini sudah running nih. Nah, kalau sudah running di sini ada tulisan nih. Instant access, you can connect to running Linux instance using secure shell SSH. Nah, kita bisa mengkoneksikan ke SSH kita. Nah, caranya gimana? Ini bisa diklik nih. Diklik kayak save tadi. Pokoknya ada link-link ini bisa diklik. Nah, ini ada dokumentasinya. Caranya seperti apa? Connect to instance. Nah, ini tugas kita kan atau tugas di job sheet. Ini connecting to Linux instance kan kita apa itu namanya? Image kita adalah Linux kan. Nah, kita misalnya saya di sini pakai Unix ya. Kalau misalnya kalian mau pakai putih atau pakai OpenSSH boleh, misalnya saya pakai yang Unix ini. Nah, berarti nanti misalnya bisa saya pakai di terminal atau saya misalnya kalian kebiasaan pakai Visual Code bisa. Misalnya saya pakai terminal di sini. Nah, dipastikan di terminalnya itu bahwa kalian bisa ketik SSH gini. Nah, kalau ada helpernya, muncul helpernya seperti ini, berarti ini adalah
kalian sudah punya SSH. Kalau belum ya harus diinstal dulu. Kalau sudah berarti bisa tuh udah. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan adalah kalian melakukan chmod atau merubah hak akses dari private key file kalian itu menjadi 400 gitu. Supaya apa? Supaya nggak semua orang bisa mengubah-ubah private key ini. Nah, kemudian setelah kalian mengubahnya, kalian bisa melakukan SSH min i private key kalian, kemudian username, add public address-nya kayak gitu. Nah, misalnya kita coba dulu misalnya langkah 1 kita lewati misalnya ya. Nanti dia bisa protes tuh. SSH min i ya kan. Kemudian saya tadi diletakkan di download misalnya supaya supaya saya praktekkan, saya tadi letakkan di download ya, bagian download ini. Nah, ini private key saya yang ini SSH key 2021 9/20 September ya, 29. Ini public, yang ini privat. Nah, misalnya saya taruh di situ, akan lebih baik kalau misalnya kalian kalau kalian tempatkanlah di tempat yang aman ya, jangan ditaruh di download gini kan kurang bagus ya. Maksudnya nanti lupa, misalnya udah beberapa kali download private key nih seperti ini kan, saya praktekkan. Nah, private key yang digunakan yang ini yang mana gitu ya, instan yang ini pakainya yang mana kan bingung ya. Lebih baik disimpan di satu folder, kemudian dinamakan dengan nama yang bagus lah, maksudnya yang terdefinisi gitu. Jadi biar nggak bingung. VM ini pakai private key yang mana. Nah, misalnya ini user, kemudian di ARI, kemudian di bagian download, kemudian saya tadi namanya adalah SSH key 9, tanggalnya 20 ya, 20. Nah, saya pakai yang ini nih. SSH key 2021 9/20. Nah, kemudian saya ketik ini username-nya. Nah, username kita adalah tadi Ubuntu. Ini. Username kita adalah Ubuntu. Kemudian public address-nya yang mana? Nah, public address-nya adalah ini. Di copy, paste. Nah, saya enter. Nah, yes. Nah, ini dia warning unprotected private key file. Jadi gitu. Misalnya kalian nanti suatu saat melakukan SSH, kemudian kalian ada protes seperti ini ya. Ini SSH-nya protes bahwa itu permission-nya itu 0644 gitu, terlalu open gitu. Jadi private key-nya harus diubah hak aksesnya. Jadi chmod itu untuk merubah hak aksesnya. Chmod 400. Kemarin saya nyoba 600 juga nggak apa-apa, yang penting nggak terlalu terbuka 0644. Ini saya copy aja. Copy. Kemudian paste. Nah, sudah. Kemudian saya arah atas, button atas. Button atas itu nyari yang sudah komen yang sudah ditulis, jadi supaya nggak nulis ulang. Di button atas, kemudian ini sudah SSH lagi, kita enter. Nah, sampai sini kita sudah masuk ke server nih. Ini adalah server kita, instan praktikum SSH. Sudah beres, tugasnya sudah beres. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, saya coba install Apache. Nyoba install Apache, supaya misalnya kalian nanti mau nyoba-nyoba kan, maksudnya siapa tahu mau nyoba nginstal suatu projectnya kalian di cloud gitu misalnya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Pak. Apa namanya? VM yang sudah di-terminate itu nggak bisa start lagi berarti ya, Pak? Oh, kalau mau ini di stop ini setahu mungkin di stop. Kalau terminate itu delete tuh. Kalau di-terminate sudah, soalnya kemarin saya terminate nggak ada. Gitu. Terminate itu delete. Iya, mendelete. Oke. Jangan Kan kalau saya di delete. Iya.
Berarti, Gimana? berarti kan saya kan pakai Windows, berarti saya pakai putih aja berarti ya, Pak? Atau pakai Iya, OpenSSL? iya, boleh. Jadi itu tadi pilihannya itu. Terima kasih, Pak. Iya, atau di SSH install dulu, kemudian pakai di sini juga bisa ya. Kalau putih kan berarti ada UI-nya gitu ya. Nah, misalnya kita install Apache ya. Apache di sini ada dokumentasinya, sudah ada dokumentasinya. Nah, ini install Apache. Jadi macam-macam ya di praktikumnya ini sudah lengkap di sini. Ini install Apache nphp on Ubuntu instance. Nah, tadi kita itu sudah melakukan setup compartment development. Sorry. Install your Ubuntu Linux. Nah, ini sudah nih. Kita tadi sudah install. Image-nya sudah. Network-nya tadi sudah ya. SSH-nya juga sudah. Nah, kemudian kita harus mengenable internet access nih. Kalau misalnya mau install Apache. Tapi tugas kita sampai sini aja kok. Ini pengetahuan tambahan. Misalnya open navigation menu on networking ya. Di networking itu ada bagian ini. Networking ini. Networking. Kemudian virtual cloud network ini. Nah, tadi itu sudah saya create new ya. Create new VCN. Nah, ini VCN yang ada gitu. Kemarin saya ada kendala kalau misalnya saya VM-nya 2. Nah, itu saya mengarahkan ke VM saya bagaimana. Makanya tadi saya delete dulu. Saya belum cari tahu. Kalau saya punya 2 VM, kemudian VCN-nya itu supaya menyambungkannya gimana itu kemarin masih ada kendala, belum saya cari tahu. Makanya tadi saya delete dulu. Nah, ini coba saya pakai 1 VM saja. Kemudian berarti ada VCN. Jadi VCN ini pasti miliknya dari VM saya yang praktikum itu ya. Nah, kemudian kita ikuti aja langkahnya di sini. Itu select VCN you created with your compute instance. Tadi kan sudah created new kan. Nah, ini VCN, diklik. Kemudian di sini itu with your VCN display default security list. Nah, default security list sebentar. Kalau nggak salah subnetnya ini diklik. Klik your subnet name. Nah, klik your subnet name. Kemudian, nah default security list diklik lagi. Kemudian, nah ini baru dibuka. Sudah add ingress rule. Add ingress rule. Nah, ini. Add ingress rule. Kemudian, stateless check source tab CIDR source CIDR 00000. Stateless check source type CIDR source CIDR 000, IP protokolnya ini adalah TCP, source portnya di leave blank atau biarin kosong, kemudian destination portnya 80, source portnya kosong, destination-nya 80, source decryption-nya opsional. Opsional itu ini bisa diisi bisa enggak gitu. Yang pasti ini. Nah, di sini kita sudah membuka di port 80 yang gunanya untuk Apache kita ya. Web server kita. Nah, ini sudah dibukakan di port 80. Nah, sampai sini port 80 kebuka. Jadi yang saya sampaikan kemarin bahwa biasanya atau secara default biasanya dia akan tertutup. Nah, SSH-nya ini di port ini ya, di port 22. Ini udah kebuka yang tadi di port 80 ini baru saja kita buka gitu. Oke, monggo yang mau kamar mandi. Kemudian sudah sampai sini kita sudah buka port 80. Nah, kemudian kita install Apache. Install Apache. Nah, ini kita coba dulu ya. Di tempat kita instannya tadi compute instance, apakah sudah kebuka untuk public IP-nya? Public IP kita mana tadi?
Nah, karena belum ada apa-apa, jadi dia error ya. Kemudian kita sudah connect SSH, kemudian langsung ini sudo apt bisa diupdate dulu. Diupdate, kemudian nanti kita install sudo apt install Apache 2. Ikutin aja langkah yang di sini. Kalau enggak. Kalau lama mungkin nggak usah diupdate ya tadi. Oke, dan kemudian langsung ke Apache 2. Sudo apt install Apache 2 juga bisa. Nah, setelah itu kita restart ya. Kita restart Apache-nya. Nah, ini install sudah. Kemudian untuk IP table-nya dia minta diginikan. Di copy. Nah, oke. Kemudian ngetes. Nah, bisa kita CURL. Ini di sini sesuai dengan ada di sini CURL localhost. Copy. Paste. Nah, ini berarti bisa nih. Nah, tinggal di sininya bisa apa enggak ya? Bismillah. Oh, bisa. Nah, itu kira-kira untuk install Apache ya. Kalau misalnya mau dilanjut, nyoba PHP boleh nih. PHP nanti bisa kita. Nah, ini. Kemudian PHP. Ini di sini udah lengkap ya di dokumentasi dari Oracle ini. Mau yang seperti apa bisa. Tapi langkah kita sampai SSH aja ya. Kalau nginstal-nginstal gini kan insya Allah lah yang biasa menggunakan Linux mungkin sudah biasa ya. Ini PHP mainv. Nah, sudah berarti kita sudah punya PHP versi 7 ya. Kemudian kita install lagi, kita restart lagi Apache kita. Paste. Nah, ini sudo v. Sudo v itu untuk sekalian membuat ya, membuat di ini pakai v. Pakai nano ya sepertinya bisa. Nano. Oh, nggak ada isinya memang Mas Ian. Pakai nano juga bisa. Pakai v juga bisa. Itu editor ya, editor teks editor di terminal gitu. Nah, di sini kan kita kan nggak punya GUI nih, di server itu kan nggak punya GUI. Nah, ya cara salah satunya ya pakai teks editor gini nih. Terminal editor ya. Jadi yang di terminal PHP info. PHP info ini untuk menampilkan dari ininya kalian setup PHP-nya. Ini Ctrl X. Ctrl X. Yes. Enter. Yes. Ctrl X, exit, save modified buffer. Yes. File name to write, enter. Error writing, oke. Dia permission denied. Oke, dia cancel. Exit dulu. No. Nah, kenapa dia di sudo v? Karena dia minta ini ya. Minta hak aksesnya itu adalah root. Sudo. Nah, Misalnya itu nggak pakai sudo. gimana? Oh masih, oh enggak sih. Saya kira sudah sudo. Makanya kok Bapak. Ya, Andri terputus sepertinya. Tes.
Yang terputus ini. Tes, tes. Apakah terdengar suara saya? Halo? Iya, Pak. Oh iya, maaf. Ini tadi ganti paket ke paket HP saya ternyata. Kembali lagi. Sebentar. Oh. Tadi gimana, Andri? Tadi saya kira Andri yang terputus, ternyata saya. Gimana tadi? Ya, saya kira tadi sudah disudo, ternyata kan Mas Bapak jelaskan itu, saya juga sambil nyoba-nyoba, jadi saya nggak terlalu perhatikan, jadi Iya. ternyata Bapak cuma nano aja, langsung nano var www HTML, ternyata belum disudo, makanya kok error. Saya kira karena penamaan info.php-nya tadi ketambahan es di belakangnya, ternyata enggak. Iya, tadi saya itu nyoba pakai nggak saya sudo. Oke, terima kasih Andri. Ini broken pipe ya. Jadi saya SSH ulang. Sebentar. Oke. Kemudian tadi masih kesimpan nggak? Oh, nggak sudo karena nggak kesimpan path-nya di var www. Kemudian yes. Sudah selesai berarti punya Andrea. Tadi. PHP. Iya Pak, tinggal praktikum SSH Pak. Oh, ini malah melebihi praktikum SSH ini. Kalau sudah sampai nginstal ini. Praktikum SSH-nya hanya sampai SSH MINI tadi aja. Enggak Pak, belum Pak. Saya masih belum sampai sini Pak. Saya masih tadi itu masih create instance. Jadi pas Bapak jelaskan saya masih dengarkan aja. Oh ya, siap. Ini di Ctrl X untuk nge-save-nya nano ini di Ctrl X. Kalau V nanti lain lagi. Coba saya yang nano dulu. Ctrl X, yes. Kemudian di enter. Nah, kemudian kita coba install. Ini akses info PHP. Di sini ditambahi info.php. Nah, ini sudah bisa nih. Nah, ini kalau misalnya kalian punya file bisa juga ditaruh di sini gitu. Sampai sini kita malah kelebihan ya. Jadi tugasnya itu sebenarnya sampai ini aja, sampai ke SSH aja. Kalau misalnya sampai ke PHP ya monggo saja, tapi itu adalah tambahan. Nanti bisa di VCN-nya nanti bisa dipelajari lagi di bab 4 untuk lebih lanjutnya. Mungkin seperti itu untuk materi hari ini. Jika ada pertanyaan boleh untuk disampaikan. Sambil saya nunggu pertanyaan. Nah, di sini itu adalah kita tadi sudah membuat suatu VM. Nah, ini adalah VM kita. Kemudian sebentar, saya pakai pen. Ini adalah VM kita ya, ini. Kemudian ini kita mau melakukan akses itu menggunakan private key ke SSH kita. Nah, VM kita itu punya region. Tadi region saya ada di Sydney ya. Kemudian ada internet gateway-nya juga. Itu kita atur di virtual cloud network. Tadi sudah saya buka. Salah satunya menggunakan port 80 tadi. Kemudian di dalamnya ada
availability domain, kemudian di dalamnya ada di availability domain itu terdiri dari Linux instance sama block storage volume. Tetapi yang block storage volume ini belum kita gunakan. Tadi kita hanya menggunakan Linux instance saja. Nah, kalau mau menggunakan block storage volume itu ada di sini. Storage ini ya. Nah, storage ini belum kita gunakan. Tadi kita masih menggunakan compute sama network. Yang storage belum nih. Database belum dan lain sebagainya. Jadi masih banyak fitur yang bisa digunakan di yang masih bisa kita gunakan di Oracle, gitu, Oracle Cloud Infrastructure. Mungkin seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya. Ya. Ini punya saya itu tidak bisa login Pak. Keluarnya seperti ini Pak. Saya izin share screen Pak ya. Sebentar, saya stop dulu. Oke, monggo silakan. Seperti ini Pak. Apa sudah terlihat Pak? Iya, sudah. Ya, seperti ini Pak loginnya. Saya tanya punya Helmi, dia kan milih kayak regionnya itu kan kayak kan pertama milih region, terus di bawah lagi kayak ada region lagi itu Pak. Itu saya pilih Tokyo. Lah, Helmi bisa, tapi saya tidak gitu Pak. Date 20 September 2021 is not within allow clock queue. Current validity. Ini date time-nya apakah ini ya? Jangan-jangan pengaruh ke date time-nya dari komputernya dari kamu? Date time-nya saya tetap Jakarta. Helmi juga sama Pak, Jakarta Enggak, itu. maksudnya di laptopnya ini date time-mu itu up to date apa enggak gitu loh? Disingkan Disingkan ke server. Kan bisa toh, apa itu tanggal di laptop kita, itu disingkan ke server gitu. Jangan-jangan itu pengaruh. sama Pak, tanggalnya sama Pak. Apa jamnya? Atau kehabisan Iya, Pak? jamnya maksud. Gimana? Kehabisan kalau nggak salah, saya baca pas awal-awal saya buka itu untuk server gitu. Jepang, terus Amerika, ada beberapa server yang keadaannya full penuh. gitu loh, Pak. Iya. Iya. Kalau penuh karena itu. Oh. Coba kalau misalnya di sync dulu coba. Yang di komputer itu loh, pengaturan di komputer. Itu kan ada jam. Nah, di jammu itu apakah sudah dikonekkan ke server gitu loh, jamnya itu up to date. Jam berapa sih di laptopmu sekarang? Jam 8.23. Loh, 8.23. Iya, sama up to date-nya Pak ini. Saya otomatis laptop, jam otomatis laptop. Delapan 8.23 ya. Oke. 8.23 ya sekarang ya. Di tempatnya teman-teman jam berapa? 8.11 Pak saya. 8.11. Loh, 8.11. Saya sampai punya saya ini apa belum diklik. Dulu kan pernah saya itu belum ngeklik ya. Coba sih kayak belum connect server berarti di Windows-nya itu, Faisal. Sebentar Pak, saya coba sinkronkan. Saya kan dulu pernah di kelas ini di kelas lain, sekarang jam sekian ya. Loh, bukan Pak, gitu. Karena saya lupa mengkoneksikan ke server. Nah, ini tadi saya sampai ngecek kok perasaan sudah tapi kok beda. Itu dicoba dulu, kemudian sudah. Sekarang sudah 8.11. Belum Pak, masih sinkronisasi Pak. Oke. Pak, saya belum dapat email Pak. Belum dapat email. Iya. Coba kalau yang nggak usah di-share kalau belum dapat email.
Ini aja, saya kemarin yang kamu taruh di apa Google Sheet itu Ya, email Poltek, Pak. email Poltek. Oke. Iya. Yang sekarang Gmail aja coba saya daftarkan lagi. Biasanya ada di spam, coba dilihat di spam dulu. Ya, Pak. Sebentar, Pak. Sebentar, Oracle Academy, sign in. Nggak ada, Pak. Kosong, Pak. Masihan, Pak. Baik, baik. Ya udah. Kita taruh di chatting aja email Gmail-nya. Siap, Pak. Pak, permisi Pak, saya juga Pak. Ya udah ditulis, ditaruh di itu juga di chatting, di chatting. Ya, Pak. Saya request-kan lagi. Yang pakai akun lain maksudnya. Email yang lain. Sebentar. Sudah? 2 aja. Nah, ini kok ada striping ya apa ini? Oh. Loh. Awang, kamu pakai email Polinema lagi lah. Kemarin yang saya daftarkan email Polinema apa yang di Google situ? Email Polinema ini, Pak. Loh, ya email yang lain. Oh, Jangan email yang lain ya, Pak. Siap, Pak. Mana tadi? Loh, kok ada 3? Kok ono 3 ini Wildan yang bisa naiki, Will. Halo, Will. Kalau yang itu dilihat di spamnya dulu. Wes 3 ini. Nggak ada lagi. Tes. Sudah, Pak. Sudah? Dicek itu emailnya benar apa enggak itu? Yang Dava, Vian, sama Wildan nih. Benar, Pak. Benar. Benar, Pak. Benar. Will? Benar, Pak. Terus kamu bisa login ya ke sini. Kemarin tuh ada juga daftar ya. Saya daftarkan. Terus nggak bisa login ke emailnya. Loh, lah repot ini. Kadang-kadang kan kita sudah ngisi backup email ya. Maksudnya kalau kita lupa di Vian 462, kita bisa tuh forget ke email kita yang lain. Jadi emailnya dari Vian 62 ini passwordnya bisa direset dari email satunya. Nah kalau misalnya belum ada backup emailnya, ya saya bingung juga merestorenya bagaimana tuh Vian 462 nanti. Bisa kan ini login semua ke email ini? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Pak. Ya wes, request. Sebentar. Oke, sudah saya requestkan. Nanti coba insya Allah nggak sampai seminggu sih sudah sudah ada email ke kalian ngisi data diri, kemudian nanti bisa melakukan atau coba-coba menggunakan Oracle. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan ya? Iya, silakan. Bentar, Pak. Gimana, Rev? Pak, kan misal saya nyoba buat instance, terus saya install semuanya pakai yang paling bagus, terus pakai Windows juga. Terus itu saya pakai buat misal ngegame gitu. Itu nanti saya kena cas nggak, Pak? Kalau pakai yang ini.
Misi Pak, masih di mute. Nge-game itu ada UI-nya ya. Setahu saya kalau ada UI-nya di server itu belum bisa karena server itu headless. Headless itu nggak ada UI-nya gitu loh, Ref. Oh, Jadi dia basisnya terminal gitu. Kecuali nge-game-nya di terminal gitu ya. Gitu. Dia headless. Tapi kalau misalnya maksudnya itu intinya itu kita melakukan kegiatan lah. iya. Nah, kita bikin instan aja, instan kita running kayak tadi itu sudah ada cost-nya gitu. Instan kita running itu ada cost-nya. Jadi bisa jadi instansinya itu di terminate gitu ya, bukan di terminate, di stop. Ini kan ini running nih, bisa di stop. Kalau biar nggak hilang di stop nih. Sebentar. Stopping instance send sudden command the operating system after waiting 15 minutes. For the OS the instance is power off. Atau instance kita di power off. Nah ini, jadi kita perlu waktu 15 menit. Nah, bedanya terminate sama stop adalah kalau terminate itu nanti akan mendelete instant kita. Jadi instant kita itu di-delete. Kalau stop instant kita itu nggak berjalan gitu. Jadi kita nggak ada cost di situ. Nah, kalau misalnya ada kata-kata running tadi itu, berarti selama dia running itu kan ada resource yang digunakan oleh dia, CPU-nya sekian, memorinya sekian, walaupun kecil, itu ada cost-nya gitu. Apalagi kalau misalnya dibuat melakukan komputasi, misalnya untuk ada simpanan datanya, block storage-nya nanti dipakai, dan lain sebagainya. Nah, VCN kita ini kalau misalnya kita nggak pakai, itu akan lebih baik di stop kayak gitu. Gitu sih. Nggak, misalnya selain main game, itu pokoknya melakukan komputasi, itu bisa ada cost-nya gitu. Kalau misal saya kan kayak Flutter kemarin Pak ya, itu kan pakai Firebase. Kalau di sini saya pakai cloud gini bisa berarti kan ya Pak? Kalau Firebase itu kan juga layanan ya, suatu layanan, tapi Firebase itu nggak bisa diinstal. Jadi kita pakai aja yang di Firebase. Jadi mungkin aplikasi kita di sini nembak API yang ada di Firebase gitu. Bukan nginstal Firebase-nya di sini, karena Firebase itu kan nggak bisa diinstal toh. Oh, bukan maksud saya Pak, kayak kita deploy-nya Flutter itu di Oracle sini. Kan kalau tadi saya lihat di depan di Oracle-nya deploy WordPress bisa. Ya terus harus ya. Gimana? Kalau misal dependensinya saya deploy-nya Flutter atau yang lain berarti juga bisa di sini kan ya? Iya, bisa. Bisa nanti kebutuhannya apa bisa di-install ya. Di sini bisa. Ini ada banyak layanan. Ya, kemungkinan sih mungkin kita akan pakainya di compute sama di network sama storage, 3 hal tersebut ya. Oh, atau di database ini ya, di database. Tergantung database-nya mau pakai apa, kemarin kan sudah saya jelaskan juga, mau autonomous, bare metal VM, Exadata, gitu. Baik, Pak, terima kasih. Iya, sama-sama. Kalau yang Oracle, yang SQL kayak gini ya. Kalau yang NoSQL kemarin itu pakai yang ini ya, Autonomous JSON Database nih sepertinya. Yang Autonomous Database tuh, yang bentuknya JSON biasanya. Gitu, yang NoSQL. Ada lagi pertanyaan? Ini saya stop. Kalau stop berarti ini nggak bisa diakses nih. Mana tadi? PHP saya nggak bisa diakses. Muter-muter aja. Gitu. Sudah? Tidak ada pertanyaan? Nah, muter-muter. Ini sih Pak, ya. saya tadi kan sekarang ini nyoba untuk install Apache sama PHP kan Pak, sekalian aja lah Pak. Tadi itu yang
klik itu apa ini? Tulisannya your subnet name. Itu yang gimana ya Pak ya? Permisi saya izin share screen saja. Subnet name-nya di Subnet. VCN. Iya, di VCN. Gimana Pak? Di bawah. Nah itu. Default security. Terus add ingress rule. Oh, ini ya. Iya. Saya klik kok nggak keluar. Add ingress rule itu. Add ingress rule. Nah itu dilengkapi datanya. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Jadi gitu ya. Jadi Cloud itu hampir, kalau bahasa mudahnya itu OS tapi versi di dunia gitulah ya. Jadi kalian bisa akses di mana aja. Ya kalian punya VM tuh langsung live gitu loh. Langsung live, langsung bisa diakses oleh siapapun gitu ya. Kayak tadi itu saya punya public IP address, kalian bisa mengakses. Orang di belahan bumi manapun pakai IP tersebut bisa mengakses gitu. Sudah langsung akses, bisa langsung live gitu. Itu Cloud kayak gitu. Terus mau yang auto scaling, mau yang macam-macam bisa ya. Misalnya kalian nanti bikin startup biar nggak pusing-pusing dulu untuk di infrastrukturnya, bisa menggunakan layanan Cloud ini gitu. Kecuali nanti sudah punya banyak resource, punya banyak sumber daya, kalian bisa mengembangkan sendiri. Kayak Traveloka waktu itu sudah saya ceritakan, sementara pakai Cloud. Nanti kalau memang fitur tersebut banyak digunakan oleh pengguna, maka bisa jadi fitur tersebut akan dikembangkan sendiri gitu. Karena apa ya? Karena kalau pakai Cloud ini mudah. Nah, kita kan sudah serahkan ke orang lain, tapi kan ada cost yang lebih mahal di situ daripada kalau kita bikin sendiri. Tapi kalau bikin sendiri dan tidak digunakan, cost-nya lebih mahal lagi. Lebih baik kita tes dulu pakai Cloud, banyak enggak penggunanya, peminatnya banyak enggak? Kalau peminatnya banyak, bisa dikembangkan sendiri gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi. Nanti coba untuk rekamannya bisa saya share ya. Oke, tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya akhiri nanti presensinya di LMS. Saya buatnya terlebih dahulu. Kalau sudah saya buat, nanti saya informasikan di grup. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf untuk kekurangannya. Tetap semangat. Ini insya Allah menjanjikan kok yang Cloud ini. Jadi nanti kalau misalnya kalian mau kerja di dunia industri, sudah pernah pakai Cloud, sudah gitu kan, nilai tambah lah atau portofolio gitu. Jadi Cloud ini ya memang seperti itu ya. Jadi menunya itu sangat banyak ya. Jadi kayak kita klik-klik aja. Tapi kalau nggak kebiasaan juga kikuk lah istilahnya, bingung gitu. Jadi harus baca atau baca dokumentasinya gitu. Saya pun juga begitu. Di AWS itu juga banyak sekali menunya sampai bingung ini yang mana ini gitu kan. Ini aja tinggal menggunakan, apalagi kalau men-setup dari awal. Setup dari awal lebih berat lagi, jauh lebih susah gitu. Network-nya seperti apa, mengkoneksikan dari klaster satu ke klaster lain gimana, nanti database-nya kalau korup dia itu harus bisa membackup, itu bagaimana, itu kan bukan hal yang mudah gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf untuk kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Ya, sama-sama.